Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, hari ini alhamdulillah masih belajar bahasa Indonesia dengan saya. Coba, sudah siapkah belajar hari ini? Siap. Bagus, kalau sudah siap alhamdulillah sesuai kesepakatan kelas. Alhamdulillah kalian tidak telat hari ini ya. Semuanya hadir walaupun sebagian lagi tidak hadir karena sakit, mungkin karena ngedrop kegiatan kemarin ya. Baiklah, sebelum kita mulai alangkah baiknya seperti biasa KM silakan pimpin doanya. Duduk siap. Oke, siap. Teman-teman sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina amalan sholihan mutakabbalan. Amin amin ya mujibas sailin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa kemarin? Dirawat jadi Yasmin? Ya, Syafaqil, amin kan dong? Amin. Selanjutnya siapa lagi? Aurel juga. Selanjutnya Asti. Baik. Syafaqila. Putranya kembaran kamu Zihad Jahid sakit. Fadil juga. Masya Allah. Syafaqaullah, amin kan? Baik, selanjutnya biar lebih mengulang kembali, mengingat kembali, buka buku paketnya. Dari 3 teks contoh laporan hasil percobaan di buku paketnya, saya tunjuk nama, terus jawab kata yang bisa ditelusuri ya, mengingat kembali. Contoh misalnya Fauzia berarti penumpang prioritas. Nah, jadi yang disebutkan adalah kata yang bisa diartikan atau ditelusuri maknanya ya. Oke, paham tuh? Oke, langsung saja sesuai ini ya. Sekarang tanggal 19. Oke, sakit. Oke, Deska Naila, silakan sebutkan satu kata. Yang keras nak? Primadona, bagus. Selanjutnya Fazelo Asanurantike. Kawasan. Oke, bagus. Kawasan. Selanjutnya terakhir, oke, Zihad Zainul. Kawasan. Bagus, alhamdulillah. Baik, setelah mengecek kehadiran, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan anak-anakku yang sesuai dengan saya, silahkan berdiri. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Coba, masih ingat gak materi yang sudah kita dipelajari di pertemuan sebelumnya? Masih. Coba, siapa yang masih ingat? Oke, angkat tangan. Silakan Niti. Ciri-ciri LHO. Ciri-ciri LHO. Masih ingat ciri-cirinya apa saja? Masih, boleh. Silakan yang bisa. Yang pertama. Penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Oke, bagus sekali. Nah, selain materi ciri-ciri, kita juga sudah mempelajari apa lagi? Masih ingat? Masih. Baik. Oke, apa sayang? Pengertian LHO. Oh, pengertian LHO. Coba, setelah persepsi, kita materi hari ini tentang struktur LHO. Nah,
Nah, ini tujuannya diharapkan kalian yaitu murid mengenali dan menganalisis struktur teks laporan observasi atau LHO ya. Perhatikan baik-baik video berikut. Teks laporan. Seandainya kalian diminta untuk mengamati Komodo, bagaimana cara menuliskan hasil pengamatan kalian? Ya, salah satunya dengan menulis teks laporan. Salah satu contoh teks laporan adalah teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Kemudian deskripsi bagian yang berisi perincian khusus, dan terakhir deskripsi manfaat atau fungsi. Terkadang teks laporan juga dilengkapi dengan kesimpulan di bagian akhir. Wah, sekarang sudah makin tahu ya apa itu teks laporan. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian jadi bisa mengidentifikasi dan mendapatkan pengetahuan baru dari teks laporan yang kalian baca. Atau sebaliknya, kalian bisa coba membuat teks laporan untuk saling berbagi pengetahuan kepada teman-teman kalian. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ya. Oke, sudah ya. Selanjutnya. Baiklah, barusan kalian sudah mengenal struktur. Nah, ini untuk mengingatkan kembali dulu ya terkait pengertian teks laporan. Silahkan dibaca dulu Fazelo. Pengertian dari teks laporan itu apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Bagus. Selanjutnya, di dalam kegiatan LHO ada kegiatan observasi. Apa itu observasi? Silakan dibaca oleh Mutia. Silakan. Bagus. Selanjutnya, nah ini ya. Untuk hari ini materinya struktur laporan hasil observasi atau LHO. Nah ini ada pendahuluan atau pembuka, ada isi, dan terakhir ada penutup. Nah ini disebut dengan peta konsep ya. Nanti tugas kelompok visual membuat seperti ini. Nah, tapi kalian harus buatnya selain seperti ini ya. Selanjutnya, apa isi dari pembuka atau pendahuluan? Silahkan dibaca oleh Rahma. Yang keras. Bagian ini berada di awal teks yang berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Baik, intinya ada kata kuncinya selalu di awal paragraf dan selalu tentang penjelasan. Kata kuncinya adalah, merupakan, yaitu ya. Jadi ingat, kalau ada kata kunci itu berarti itu tandanya bagian apa? Pembuka atau definisi. Bagus. Selanjutnya nih, yang kedua adalah isi atau deskripsi bagian. Silakan dibaca, Safira. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, lihat, isi atau deskripsi bagian berarti menjelaskan bagian-bagian. Kalau contohnya ya, kalau misalnya menjelaskan tentang pohon. Pohon adalah berarti itu bagian apa? Isi. Deskripsi. Yang umum dulu. Kalau bagian-bagian dari pohon ada daun. Selain daun? Ranting. Terus? Kalau pohon itu berbuah berarti dijelaskan buahnya buah apa. Nah itu bagian-bagiannya identik. Identik selalu banyak dan harus fakta. Selanjutnya, terakhir penutup. Silakan dibaca. Niti, silakan. Bagian ini berisi kesimpulan tentang objek yang diamati, juga sering berisi manfaat. Nah, ingat, kata kunci dari penutup adalah simpulan, tetapi di dalam simpulan ada manfaat. Kalau misalnya sebuah paragraf itu ada kata manfaat, berarti itu cirinya bagian atau simpulan. Ya, ingat ya, harus ada kata kunci. Nah, baiklah, sebelum diberikan LKPD sesuai kelompok yang ditentukan sesuai pertemuan kemarin ya, ada yang auditori. Kemarin auditori, kelompoknya Mutia itu visual dan kelompoknya Niti adalah
kinestetik. Baik, sebelum ke LKPD masih ingat materi yang barusan kita pelajari? Kira-kira memang penting struktur LH itu kita pelajari? Oke. Siapa yang mau angkat tangan jawab penting dalam hal apa? Oke. Boleh? Pendahuluan, Iya. kedua isi, ketiga penutup. Bagus. Untuk letaknya masih ingatkah di mana saja ketiga struktur itu? Masih. Oke, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oke, Sapira silahkan. Di pembuka kinetik dengan penjelasan umum mengenai objek yang diamati. Posisinya adalah paragraf pertama. Bagus. Isi identik dengan penjelasan lebih terperinci dan bersifat fakta mengenai objek yang diamati. Bagus. Di dalam teks paragraf kedua dan seterusnya. Terus penutup identik dengan kesimpulan dan manfaat terhadap objek yang diamati. Di dalam teks paragraf terakhir. Iya, bagus. Alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD per kelompok. Nanti Ibu kasih spidol dan gunting dan lain-lainnya. Untuk kelompok auditori ini ditulis dulu namanya ya, Kak Nadira sebagai ketua. Tulis nanti penyimak dari Ibu yang sampaikan oleh Ibu. Selanjutnya yang visual, silakan ini Ibu kasih spidolnya. Ini tulis dulu. Nah, di sini kalau visual, nah tuh baca dulu ya. Kalau tulisnya kurang paham boleh tanyakan ya. Ini ada ini nih, dilingkari atau di kotak nih. Baca ya. Oke, ini spidolnya. Selanjutnya yang terakhir, Ibu kasih gunting dan lem ya, seperti biasa nih. Kelompok kinestetik. Banyak bergerak, ya boleh nanti mengerjakannya sambil berdiri atau bagaimana. Tulis kelompoknya dulu ya, ini kinestetik. Nah, tulis nama kelompoknya, anggotanya. Lalu ini yang mesti digunting. Nah, ini ya, kira-kira mana yang awalan, mana yang akhiran, mana yang tengah. Paham tuh? Siap? Sok silakan. Boleh dibuka? Nah, boleh digunting sebagian. Kamu nulis sebagai ketua, tulis anggotanya ya. Boleh. Nih nanti ditempel di sini yang kosong ya. Sok. Satu ewang semuanya aktif ya. Ada guntingnya ada 2, dalamnya 1. Oke. Siap? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Paham? Paham tuh? Baik. Selanjutnya auditori. Simak baik-baik ya. Kak Dera sama Kak Safira juga boleh dibuka buku tulisnya, tulis kata kunci yang Ibu akan sampaikan terkait ini nih, contohnya tentang kucing nih, kalian kan suka kucing ya. Baik, tentang kucing ya auditori, judulnya kucing domestik. Oke. Iya, kan ada yang dari luar negeri ya, tentang domestik. Iya, nama kelompok bagus. Anggotanya tulis yang ada kelas berapa ya. Nanti yang menyimpulkannya kamu ditulis, teman-temannya menyimak ya, termasuk kamu juga. Sudah siap menyimak? Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing domestik atau Felis catus. Nanti ya di akhir kalau sudah diskusi, sudah ditulis kata kunci, baru ditulis di sini ya. Oke, tunggu dulu. Iya. Kucing domestik atau Felis catus adalah hewan mamalia yang termasuk dalam keluarga Felidae. Kucing merupakan hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia ya. Karena sifatnya yang jinak, bersih, dan mudah diadaptasi. Boleh simak dulu ya. Dengan lingkungan manusia, kucing memiliki berbagai ras dengan karakteristik fisik dan perlakuan yang berbeda-beda. Ciri-ciri fisik kucing. Kucing domestik memiliki tubuh yang fleksibel dan ukuran bervariasi. Sudah? Sok. Yang lemnya mana? Siapa? Ya, bagus. Mulai dari sini ya. Ini tulis dulu pernyataan umum dulu. Nah, ya pernyataan umum. Mana gambarnya? Ya. So. Kalau kesimpulan ada apa tadi, Man? Ya. Diginiin apa di Itu apa termasuk apa? Lihat ini. Tuh.
Kalau pernyataan umum di garis bawahi saja pakai warna biru. Kalau bagian warna ungu di kotak. Nah, ya. Oke. Baik. Anggotanya kelompok 1 siapa saja ini? Nadira, Safira, Mutiara. Anggota yang lain itu sok, cepetan waktunya. 10 menit lagi, ayo. Ibu kalau buah Buah bagian apa? Umum. bagian ini nggak ada Bagian Sok, jangan nempel tangan, jangan di kepala. Ya, sebentar. Bagaimana? Nah, oke. Ini bagian definisi umum. Ya, tulis di sini. Definisi umum. Definisi umum. Yang bagiannya apa saja? Tulis di paling atasnya. Kalau ini penjelasan. Kalau penjelasan berarti deskripsi. Deskripsi umum. Bagus, pintar. Nah, berarti ini bagiannya atau bukan? Iya. Iya, tulis di sininya, Kak. Ayo, tulis bagian. Punya pulpen sendiri? Apa mau pinjam? Oke. Iya, sip. Nih, Kakak. Ini ada. Boleh di atasnya atau di sampingnya ya. Ya, nanti buang. Jadi ini bagian apa? Ya bukan. Atau bagiannya. Kalau tadi terakhir kesimpulan yang mana? Bagus. Tulis di sini ya nih, boleh. Nanti siapa yang jadi MC? Boleh, Niti jadi MC. Ini menjelaskan bagian umum, isi dan penutup ya. Oke, dibacakan ya. Oke, siap. Iya, sama. Jadi dua-duanya apa tadi? Bagian deskripsi umum. Iya. Definisi umum atau pembuka atau pendahuluan. Oke, silakan ditulis. Di samping. Boleh di tengah-tengah juga bisa. Pakai panah atas bawah. Oke. Auditori ketuanya siapa kemarin itu? Nadira ya? Oke, Nadira, Mutiara, Nabila jadi pulang karena sakit. Oh, Syafakilah ya. Oke, Nabila, Syafira. Ketua. Yang visual ketuanya siapa? Nesya bukan? Ketuanya yang Nesa bukan? Oh, Mutia. Siap. Mutia, Nesya. Sudah siap presentasi? Silakan angkat tangan ke depan. Siap? Oke. Baik, ayo. Perhatikan teman-temannya ke depan ya. Kasih semangat tuh buat temannya yang ke depan. Alhamdulillah akhirnya ya. Boleh ke samping ya, jangan dekat itu lampunya. Maju. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan struktur hasil Observasi. Baik. Judulnya kucing domestik. Pernyataan umumnya kucing domestik atau Felis catus adalah hewan mamalia yang termasuk dalam keluarga Felidae. Kucing merupakan hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia karena sifatnya yang jinak. Kucing memiliki berbagai ras dengan karakteristik fisik dan perilaku yang berbeda-beda. Selanjutnya Deskripsi bagian yang keras. ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kesimpulan, kucing domestik merupakan hewan peliharaan yang banyak disukai karena sifatnya yang Kinestetik. jinak, bersih, dan mudah dirawat. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan kucing, manusia dapat hidup berdampingan dengan hewan ini secara harmonis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok auditori. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat buat temannya. Bagus, silakan. Baik.
Oke, selanjutnya siapa yang mau ke depan yang sudah beres? Siap? Boleh kinestetik, silakan. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan struktur laporan hasil observasi. Silakan, bagian pertama. Yang keras. Wortel merupakan tanaman sayuran umbi semusim yang berbentuk semak perdu yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30 sampai 100 cm atau lebih tergantung jenis atau varietesnya. Wortel tergolong sebagai tanaman semusim karena hanya berproduksi satu kali dan kemudian mati. Wortel serapan dari bahasa Belanda. Wortel adalah tumbuhan biena atau siklus hidup 12 sampai 24 bulan yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar. Untuk tumbuhan tersebut berbunga pada tahun kedua. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Kinestetik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perlihatkan dulu tugasnya nih, diperlihatkan ke depan. Oke, betul tidak? Dicek dulu ya. Oke, ini bagus. Oke, bisa membedakan ya? Oke, silakan. Sebelum dikumpulkan, periksa dulu puebinya. Kalau sudah fix puebinya, dikumpulkan nanti ibu suruh ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih semangat buat kelompok kinestetik. Bagus. Bagaimana dengan visual? Sudah? Sudah. Oke, sip. Ayo ke depan. Siapa yang jadi MC-nya? Boleh sekaligus gini ya, memperlihatkan karyanya ke temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan struktur laporan hasil observasi. Pernyataan umumnya, pohon mangga merupakan salah satu jenis tanaman buah yang tumbuh subur di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia. Masyarakat banyak membudidayakan pohon ini karena buahnya memiliki rasa yang manis, kandungan gizinya tinggi, serta nilai ekonominya cukup besar. Pohon mangga juga sering dijadikan peneduh karena daunnya rimbun dan rindang. Oke, keras suaranya sayang. Oke. Ayo. Tunggang dan dengan cabang yang menjalar Yang keras. dalam tanah. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara serta menopang tubuh pohon agar tetap kokoh. Baik. Deskripsi bagiannya. Yang keras. Pohon mangga memiliki beberapa bagian utama yang dapat diamati dengan jelas. Sekian dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk duduk kembali, perhatikan lagi, nanti dikumpulkan ya. Ibu mau kasih kesimpulannya dan merefleksi hasil kerjanya, oke? Seperti biasa, ice breaking hari ini ya. Silahkan untuk berpasangan dulu. Untuk kelompok ketiga orang berarti bertiga aja ya. Posisinya kalian berdiri ya. Sakit berarti nah, kalau ibu bilang sikut berarti sikutnya dipegang ya. Kalau sikat, ambil itu cemilan ya. Sesuai kesepakatan kelas, kalian boleh makan minum di kelas, tapi tidak sampai buang sampah sembarangan dan mengganggu aktivitas. Kata ibu, perhatikan, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bagus. Oke, banyak senyum ya. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, siapa yang menang angkat tangannya? Oke, bagus. Nah, sekarang pakai cemilannya ya. Oke, siap-siap. Simak instruksi dari ibu. Ini mau siapa ini? Enggak, jangan begini. Ini sama ini. Oke, berhadapan-hadapan ya. Nah, seperti itu. Siap? Oke. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa nih yang dapat nih? Mutia, Rahma, Fazelo, Zihad,
Safira. Alhamdulillah. Silakan duduk. Baik. Oke, kasih semangat buat kita semua. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya nih. Dikumpulkan dulu setelah presentasi. Nah, evaluasi coba oleh ketuanya. LKPD tadi dikumpulkan. Sudah ada diperbaiki kan POEB-nya? Tadi Ibu lihat. Oke, baik. Ibu akan perlihatkan kalian ya, ini betul atau tidaknya. Dari auditori dulu ya. Nih, alhamdulillah. Dengan hanya menyimak pernyataan Ibu atau contoh dari Ibu yang sampaikan, alhamdulillah sudah bisa ya. Karena kalian senangnya mendengarkan, berarti itu auditori. Dan ini hasilnya alhamdulillah. Kasih semangat buat kelompok auditori. Bagus. Sudah melaksanakan LKPD dengan baik dan benar. Selanjutnya ini kelompok kinestetik. Ya, kinestetik ya. Oke. Hobinya gambar-gambar dan menggunting-gunting ya. Alhamdulillah. Rapi tidak? Rapi. Sesuai juga, ini umum, ini umum. Lanjut. Oke, kerapihannya kita lihat. Rapi tidak? Rapi ya. Jelas ini bagiannya atau isinya. Bagus. Makasih, semangat. Oke, untuk kelompok ini kinestetik. Terakhir kelompok visual, kita lihat yuk. Nah, tugasnya ada dua kalau visual, karena suka menggambar, mewarnai juga ya. Pokoknya visual aja, itu kan melihat. Nih, lihat. Nih, sesuai. Jadi strukturnya ditulis. Rapi tidak? Rapi. Berwarna-warni tidak? Nah, bagus ya. Kasih semangat buat kelompok visual. Nah, alhamdulillah kelompok visual juga melaksanakan LKPD dengan baik dan benar ya. Coba kita menyimpulkan ya hari ini, karena sudah ice breakingnya sudah. Oke, joyfulnya sudah, meliputi bernyanyinya tadi sudah. Nah, sekarang refleksinya. Ya, refleksinya itu menyimpulkan. Hari ini aku dapat ilmu tentang apa ya? Coba, siapa yang bisa? Oke, Faid, silakan. Hari ini kamu dapat ilmu apa ya? Tentang struktur dalam teks laporan observasi. Oke, apa saja strukturnya? Yang pertama pembuka atau definisi umum. Isi atau deskripsi bagian. Yaitu penutup atau kesimpulan. Bagus. Kasih semangat buat Faiz. Bagus. Nah, selain hari ini kalian semua, termasuk saya juga, mempelajari atau jadi memahami dan mengenal terkait struktur ya. Nah, temannya juga harus bisa jawab juga. Manfaatnya nih, manfaat belajar struktur dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Oke, Mutia mau yang keras, yang Mutia suaranya. Hari ini saya jadi tahu bahwa struktur LHO sangat penting untuk dipelajari dan diaplikasikan pada dunia kerja ketika dewasa. Bagus. Jadi tidak hanya untuk hari ini saja, zamankan di SMP, tapi nanti di SMA, di kuliahan, ditambah di masyarakat. Kalian udah punya pekerjaan nih, ada yang jadi ilmuwan. Nah, tentang struktur juga sangat ini ya, penting. Selanjutnya, selain itu memang penting untuk kehidupan sehari-hari, refleksi ya. Selanjutnya, jadi Ibu mau menyimpulkan dulu hari ini alhamdulillah struktur LHO itu ada 3. Yang pertama terdiri atas definisi umum, yang kedua adanya deskripsi bagian atau isi, yang ketiga itu penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang insya Allah pertemuan berikutnya kalian harus sudah mengumpulkan tugas individu ya. Selanjutnya insya Allah pertemuan berikutnya masih dari materi 1 LHO, tapi materinya insya Allah terkait menyajikan. Jadi per kelompok nanti menentukan tempat kalian mau kemana, dan isi kegiatannya salah satunya dengan mewawancarai atau berwawancara. Pertanyaan apa saja, ditentukan tempatnya kemana. Selanjutnya sebelum ditutup Ibu mohon maaf, dan jangan lupa Ibu juga sangat mengapresiasi yang sudah tampil, apalagi yang sudah mengerjakan LKPD. Alhamdulillah kalian semua semangat, tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Terima kasih, dan atas kreativitasnya juga ya, terima kasih banyak. Oke, pokoknya tetap semangat. Pertemuan berikutnya pun harus tetap semangat ya. Nah, selanjutnya mari kita berdoa dulu KM sebelum kita tutup ya. Nah, rapikan bukunya. Oke.
Duduk siap. Mari teman-teman sebelum penutupan aku minta berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf bila ada kata salah, perkataan yang salah dan perbuatan yang salah ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.